Raksa Art Production. Sungging Prabangkara. Apabila setetesmu terserak di padang hina dan kemudian tumbuh diri, salahkah aku? Oh, jagat raya, jawablah pertanyaanku. Jangan biarkan terus menggantung untuk kemudian kabur diterpa angin kehampaan. Aku menyayanginya, tapi aku juga membencinya, Kakang Patih Gajah Mada. Dadaku bagai dibakar api, menyala dan hangus. Tak ada keinginanku saat ini selain membunuhnya. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Karangrang, mengapa kau menyusulku sampai kemari? Raden Prabangkara, hamba hanyalah seorang dayang. Begitu hina apabila dibandingkan dengan Paduka. Tapi hamba memiliki sebuah cinta yang tulus dan agung. Hamba rela mati demi keselamatan Paduka. Sungging Prabangkara, serial sandiwara radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi bekerja sama dengan PT Marguna Tarulata APK Pharma. Sebuah drama berlatar belakang sejarah kerajaan Majapahit, mendebarkan, menggemaskan, menguak watak manusia dengan segala macam tingkah lakunya, syarat dengan dendang-dendang cinta yang menggelora. Andong, Bu, Andong. Ayo Pak Cokro. Ya. Kamu tidak narik, Jok. Capek tuh, pinggang ini rasanya linu, tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita, jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita? Ya, pil kita, jamu obat kuat untuk pria dan wanita. Memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah. Menambah nafsu makan, mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Nah, gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Didukung oleh Petrus Urspon, Yuli Mulyana, Lis Mardiana, Margaret, Idris Apandi, Hari Aki, Lili Nur Indah Sari, dan artis-artis top lainnya. Cerita ditulis oleh Tinko Malasari Widayat, diolah oleh Agung Bahrodi, teknik dan montase Novi Mumu, Astrada Hari Laksono, dengan sutradara Thomas Age. Sungging Prabangkara dalam episode ke-10 ini dengan judul Dendam Tak Berampun.
Pada seri ke-275 ini didukung oleh para pemain Asriati sebagai Nyai Padmanila, Margaret sebagai Barasmita, Idris Apandi sebagai Kutilarang, Renita sebagai Dewi Angkita, Yuli Mulyana sebagai Dayang Karangrang, Haryoko sebagai Jaka Karewet, Lanti sebagai Dewi Lanjar, dan Iwan Gunawan pembawa cerita. Selamat menikmati. Cicip dulu ah. Wah, enak erek. Rujak ulek. Bapak, rujak, Pak. Rujak. Perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh, kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Belum makan apa-apa, Cik. Ya itu, Bapak sih sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Bu, minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Sudah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati, Herbama, mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Betapa marah Raden Prabangkara ketika mengetahui bahwa dirinya terpedaya oleh akal Dewi Lanjar yang menyamar menjadi Dadari, lalu menyihirnya sehingga dia kehilangan mustika Mina. Kemarahannya memuncak ketika bertemu Jaka Karewet, malah mendengar adik angkatnya itu mengejek dan menghinanya. Sementara itu, Dewi Lanjar kehilangan senyumnya ketika tiba-tiba Nyai Padmanila mendatanginya dan ingin merebut mustika Mina yang berada di tangannya. Kau mengatakan bahwa kita harus memperebutkannya. Ya, tentu saja. Kalau begitu, marilah kita buktikan siapa yang lebih unggul di antara kita siluman keparat. Pertarungan yang terjadi tampak aneh apabila dilihat dari kacamata orang biasa. Mereka hanya akan melihat wujud Nyai Padmanila yang bergerak-gerak cepat ke sana kemari, sambil tangannya menampakkan gerakan mencengkram dan memukul, bahkan terkadang berputar-putar, sedangkan di hadapannya tak tampak sosok pun makhluk. Apa yang bisa kau perbuat, Nyai? Mustika sudah di tangan. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari tanganku. Karena mustika telah menyatu dalam kekuatanku. Jahanam, aku tak akan mengampunimu. Mengapa tidak memilih jalan terbaik, yaitu berdamai? Lalu kita bisa bersatu dalam mendirikan sebuah kerajaan siluman, Nyai?
senjata andalanmu hanyalah racun. Sedangkan siluman tidak mempan racun. Kini apakah kau tidak juga mau menyerah, Nyai? Setan nalas, jangan kabur. Tidak ada gunanya, Nyai. Aku tidak tega membunuhmu. Karena tubuh tua itu tidak lama lagi juga akan mampus dengan sendirinya. Karenanya lebih baik aku tinggalkan kau di sini dengan impian-impianmu. Selamat tinggal, Nyai. Jahanam keparat, setan nalas. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Guru, saya mencari guru kemana-mana. Kau baru muncul. Sudah selesai merawat bapakmu yang bodoh itu. Guru, saya harap guru memaafkan saya. Dia sesungguhnya baik dan amat setia kepada guru. Kau benar, dia baik. Tapi aku tidak suka bodohnya itu. Di mana dia sekarang? Saya mengantarnya ke Bukit Manis Renggah. Dia akan menunggu kita di sana. Karena saya kira tak ada lagi yang akan mengganggu tempat tinggal kita itu. Baiklah. Aku juga berpikir begitu. Ayolah pulang. Ada yang ingin aku bicarakan bersama. Ya, barangkali kau bisa ikut memikirkannya. Soal apa, Guru? Mustika Mina yang sekarang berada di tangan Dewi Lanjar, siluman keparat itu. Kenapa Guru yakin bahwa mustika itu ada di tangan Dewi Lanjar? Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan sempat bertarung untuk memperebutkannya. Tapi gagal? Ya, tentu saja gagal. Kalau tidak, aku tak akan mengajakmu bicara seperti ini. Bagaimana mungkin tiba-tiba mustika itu ada di tangannya? Bukankah sejak semula hanya Raden Prabangkara yang berhasil memilikinya, Guru? Iya. Siluman busuk itu berhasil mengecohnya. Lalu mencurinya selagi Prabangkara lengah. Sungguh aku bodoh. Mustika itu rupanya bisa diambil dengan sebuah kekuatan. Tapi hanya ketika pemiliknya dalam keadaan lemah. Misalnya dia sedang tidur. Manusia tidur bukan berarti sedang dalam keadaan lemah. Ya, saya tahu. Jadi bagaimana, Guru? Dewi Lanjar mempergunakan kekuatannya untuk merayu anak muda itu. Dalam keadaan terbakar oleh nyala birahi. Dia benar-benar lemah. Saat itulah siluman itu mengambilnya dan berhasil. Andong, Bu, andong. Ayo, Pak Cokro. Ya. Kamu tidak narik, Jok. Capek tuh, pinggang ini rasanya linu, tulang-tulang pada pegel. Jok, kamu ini masih muda tapi sakit-sakitan. Habis bagaimana, Bu? Di rumah juga istri sudah mijitin. Jok, obatnya bukan hanya pijit. Minum pil kita, jamu obat kuat yang berkhasiat menambah semangat dan tenaga baru. Pil kita?
Ya, pil kita, jamu obat kuat untuk pria dan wanita, memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah, menambah nafsu makan, mengurangi letih, lesu, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Pil kita berguna bagi para pekerja berat, karyawan dan olahragawan. Bila badan mulai terasa lemah, minum segera pil kita. Poni, hari ini kita narik sampai sore ya. Nah, gitu dong, Jok. Semangat. Nah, ini kan berkat pil kita, Bu. Pil kita mengembalikan tenaga muda. Celaka. Sejak kapan Raden Prabangkara mudah ditundukkan oleh kecantikan seorang wanita? Laki-laki itu hanya hatinya terbuat dari batu. Saya pernah mencobanya dan selalu gagal. Saya membakarnya, tapi saya sendiri yang kemudian menjadi hangus. Sedangkan dia masih saja tegak berdiri dengan pongahnya sambil menertawai saya. Ya, tadinya memang begitu. Tapi siluman itu menyamar menjadi seorang gadis dusun, merebut perhatian dan belas kasihannya, lalu menyihirnya perlahan-lahan, sehingga dia berhasil merayunya. Ketika itulah dia mengambil mustika itu. Kurang ajar. Jadi dia berhasil merayunya dan... Perempuan bodoh. Mengapa yang kau pikirkan hanya keberhasilan Dewi Lanjar merayunya? Dan bukan hilangnya mustika itu? Hah? Maaf, Guru. Sesungguhnya saya memang cemburu. Hatimu memang selalu dipenuhi nafsu terhadap anak muda itu. Dan karena itulah kau terkadang juga menjadi bodoh seperti ayahmu. Maaf, Guru. Tapi baiklah, lanjutkanlah mengenai mustika itu. Aku mengejar dia dan berusaha merebutnya tanpa hasil. Aku bahkan merasa terhina karena dia ingin menjadikanku pembantunya. Siluman tak tahu diri. Sekarang bukankah kita harus berusaha merebutnya, Guru? Sekarang kita harus merebutnya. Tapi dengan suatu cara. Saya tahu cara itu. Mustika itu hanya bisa direbut ketika dia dalam keadaan lemah. Dan yang bisa melakukannya hanyalah seorang lelaki. Bagus. Baru sekali ini kau tampak pintar, Marasmita. Memang itulah yang aku maksudkan. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari seorang lelaki yang harus berhasil merayunya. Lelaki itu haruslah tampan. Ya. Dan bisa merebut hatinya, Guru. Tapi dia janganlah seorang yang lemah. Karena seorang lemah tak akan mampu mengambil mustika itu. Oh, betul. Tampaknya sulit mencari lelaki seperti itu, bukan? Kau akan mencari kemana? Bagaimana kalau Guru menyuruh ayah untuk melakukannya? Hah? Ayahmu? Iya. Demang dungu itu? Marasmita. Nah, jangan membuatku tertawa. Dengar. Seorang yang sangat tampan dan pintar merayu. Ayahmu tak memiliki keduanya. Aku justru takut siluman itu segera membunuhnya begitu bertemu ayahmu. Guru seorang yang memiliki kesaktian dan juga ilmu sihir. Mengapa Guru tidak menyulapnya sehingga dia tampak sebagai seorang anak muda yang mempesona? Menyulapnya. Bagus juga. Seorang pemuda tampan, merayu, dan dia juga memiliki sedikit ilmu. Bagus. Aku akan mencoba melakukannya. Dan juga mantra untuk menembus alam siluman. Boleh. Aku akan mencobanya. Panggil dia kemari sekarang juga. Aku harus menjadi perayu.
Jangan bergurau anakku. Sejak dulu ayahmu tidak suka main-main dengan wanita. Perempuan bagiku hanyalah satu, yaitu ibumu. Tidak, tidak. Jangan lakukan itu. Aku tidak bisa. Tapi ayah, ini demi kita juga. Ayah harus berusaha. Semuanya pasti akan menjadi mudah apabila kita dengan suka hati melakukannya. Suruhlah aku bertarung melawan selusin perampok. Atau membunuh 10 orang dalam sekejap. Tapi jangan suruh aku mendekati wanita. Aku tidak sanggup. Sungguh, aku tidak bisa melakukannya. Ayah belum mencobanya. Mengapa ayah berkata begitu? Guru akan marah dan ayah akan mendapat hukuman. Gurumu sungguh keterlaluan. Aku mana bisa melakukannya. Aku tidak tampan. Dan aku juga bukan perayu, mana bisa. Tidak, sama sekali tidak anakku. Guru akan membuat ayah menjadi tampan. Biarpun ayah tidak lagi muda. Apakah ayah tidak percaya bahwa guru akan sanggup melakukannya? Ya. Mungkin bisa. Tapi merayu mana mungkin. Ayah dengan hanya berbekal wajah menarik dan keberanian, ditanggung ayah akan berhasil. Karena tanpa dirayu pun, Dewi Lanjar akan tergila-gila pada lelaki tampan. Tampaknya menakutkan. Ayah takut melakukannya? Bukan takut matinya, tapi takut melakukan rayuan-rayuan itu. Sudah aku katakan bahwa ayah tak akan merayunya. Percayalah pada aku. Ayah pasti akan berhasil. Yang penting ayah bersedia. Semuanya nanti guru yang melakukannya. Kalau ayah tidak bersedia, guru pasti akan marah dan mengusir ayah dari Bukit Manis Rengga ini. Ya. Baiklah walau dengan berat hati. Tapi aku harus sembuh dulu dari keracunan ini. Jadi jangan sekarang. Karangrang, apa yang kau lamunkan? Tidak ada, Nini. Saya tidak melamunkan apa-apa. Setelah lama berkelana dan mengalami banyak sekali kejadian-kejadian dalam perjalananmu itu, tampaknya kau tidak suka berdiam saja di dalam kaputren. Benarkah itu? Memang benar, Nini. Sesungguhnya saya lebih suka bergerak dan melakukan sesuatu yang memerlukan kekuatan tubuh. Saya bosan menjadi dayang. Aku bisa mengerti. Pengembaraan itu telah mengubahmu. Mungkin. Tapi saya tidak berani mengatakannya pada Gusti Ratu. Gusti Ratu amat menyayangi saya. Dan pasti akan menyalahkan saya kalau saya mengatakannya. Tentu saja. Tapi kau harus ingat, Karangrang, bahwa kau tidak bisa mengingkari kodratmu sebagai wanita. Bagaimanapun, seorang wanita dituntut untuk melakukan hal-hal yang halus dan lembut. Jadi, kau harus kembali membiasakan diri dengan tugas semula. Bukankah aku juga membantumu? Nini bukan dayang seperti saya. Apakah untuk mengerjakan pekerjaan wanita, kita harus menjadi dayang? Memang tidak. Tapi Nini seorang putri. Kalau Gusti Ratu mengetahui bahwa Nini sering kali membantu tugas saya, maka pasti Gusti Ratu akan memarahi saya. Jangan khawatir, Karangrang. Saya tidak akan mengatakannya pada Gusti Ratu. Kalau nanti Gusti Ratu memarahimu. Iya. Hari-hari terakhir ini, kau nampak murung, Karangrang? Entahlah. Saya pikir-pikir, barangkali bukan karena saya bosan melakukan pekerjaan dan tugas saya sebagai dayang di sini. Tidak. Saya mencintai pekerjaan saya. Sungguh, saya tidak bosan. Karangrang, kau membuat aku bingung. Iya, sesungguhnya saya bingung dan gelisah. Saya tidak tahu apa yang sesungguhnya membuat saya menjadi begini. Pasti ada sesuatu. Iya, barangkali karena saya
gelisah memikirkan Raden Prabangkara. Karangrang, kalau begitu kegelisahanmu sama. Sejak kita kembali, Raden Prabangkara belum tampak kembali ke istana. Aku sangat khawatir terjadi sesuatu atas dirinya. Benar. Dan Raden Cakakarewet yang menyusulnya juga belum tampak kembali. Itulah yang sesungguhnya membuat saya tidak kerasan tinggal di Kaputren. Saya ingin melakukan sesuatu untuk dia. Kalau saja aku bisa melakukan seperti yang kau lakukan, maka aku sudah pasti akan pergi. Kau tahu bahwa saya tahu bahwa Nini sangat mencintainya. Aku tidak mengingkarinya. Aku memang mencintainya, Karangrang. Entah bagaimana perasaannya terhadapku. Jangan, Dewi Anggita. Kau tidak boleh mencintainya. Raden sudah kembali. Oh, Paduka datang sendirian? Ya, aku kembali. Sendirian saja karena aku merasa bahwa Kakang Prabangkara tak pantas untuk kembali ke istana. Raden, apa yang terjadi? Mengapa Raden berkata seperti itu? Anggita, aku mohon, jangan mencintainya. Dia sungguh tak pantas menerima cinta gadis sebaik dirimu. Dia kotor dan hina. Tidak. Jangan sekali lagi Raden mengucapkan kata-kata itu. Sungguh tidak pantas. Karena dia itu kakak Raden sendiri. Tidak. Aku tidak sudi menjadi adiknya, saudaranya, atau sahabatnya sekalipun. Dia bukan darah Raja Majapahit. Dan dia tak pantas menjadi putra Sri Baginda. Dewi Anggita menutup mukanya dengan sedih. Sedangkan Dayang Karangrang menatap muka Raden Cakakarewet dengan penuh amarah. Namun anak muda itu tak berubah. Dengan sengit dia masih saja mencerca kakaknya. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Cicip dulu Wah, enak erek. Rujak ulek. Bapak, rujak, Pak. Rujak. Perut lagi mules malah ditawari rujak. Loh, kok marah? Lah tadi Bapak makan apa? Belum makan apa-apa, Ci. Ya itu, Bapak si sukanya terlambat makan. Itu tandanya gejala mah, Pak. Untung Ibu sedia herba mah. Ini cepat diminum. Ya, bila perut terasa perih, mulas, kembung, mau muntah, dan rasa panas pada lambung, itu pertanda gejala mah. Minum segera Herbama. Bu, minta dong rujaknya. Sudah sembuh sakit perutnya, Pak? Sudah dong. Herbama betul-betul membuat perut Bapak kembali enak. Jelas dong, Herbama. Obat sakit ulu hati, Herbama, mengobati gejala-gejala sakit mah. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah terus serial Sungging Prabangkara ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.